Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang berbahagia. Semoga hari ini kegiatan belajar mengajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki mata pelajaran bab 4 yaitu menyambut usia balik, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertemu lagi dengan Pak Sofan dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Yaitu kali ini kita akan memulai belajar materi bab 4 tentang menyambut usia balik. Ya, kita harus memahami arti apa itu balik. Pertama itu menurut bahasa. Jadi balik itu sendiri menurut bahasa artinya adalah sampai. Sedangkan menurut istilah artinya adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Selanjutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Nah, pandangan ilmu fikih itu adalah merupakan sebuah kajian para ulama fikih, sedangkan untuk ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Nah, biologi yang kita tahu adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, hari ini kita mempelajari tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah yaitu mimpi basah. Mimpi basah ini biasanya kebanyakan dialami oleh anak laki-laki. Ya, nanti penjelasan mimpi basah. Yang kedua yaitu menstruasi atau haid. Ini keluar darah bagi anak perempuan. Dan yang selanjutnya yaitu ketika sudah memasuki usia 15 tahun. Selanjutnya tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama tadi apa? Adalah mimpi basah. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, ya. Kemudian saat dia bangun, dia seperti ngompol. Nah, padahal yang dia itu tidak ngompol tapi mengeluarkan sperma atau air mani. Dan ini biasa terjadi ketika usia kalian menuju 9 tahun atau lebih. Nah, apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tetapi sudah tergolong balik atau dewasa. Nah, ini bisa terjadi pada anak laki-laki dan juga pada anak perempuan. Ya. Terus tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih yang kedua yaitu haid. Secara bahasa, haid adalah aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah, haid sendiri adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Biasanya haid ini terjadi ketika anak berumur 9 tahun ke atas. Jangka waktunya
minimal biasanya sehari semalam, dan umumnya terjadinya yaitu 6 sampai 7 hari, dan maksimalnya paling banyak yaitu 15 hari. Dan apa larangan bagi orang-orang yang berhadas besar? Yaitu tadi itu termasuk hadas besar. Jadi haid, terus mimpi basah, itu adalah termasuk hadas-hadas besar. Dan apa larangan bagi kalian ya yang sudah berhadas besar seperti tadi itu? Yang pertama yaitu puasa. Jadi kalian tidak boleh berpuasa. Yang kedua, sholat, sujud tilawah, sujud syukur itu juga tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya apa? Yaitu membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran juga tidak boleh. Ya, membawa Al-Quran saja tidak diperbolehkan, apalagi membaca. Nah, selanjutnya apa? Itu yang warna biru muda, yaitu tawaf. Jadi kalian tidak boleh tawaf ketika berhadas besar. Nah, selanjutnya terakhir yaitu berdiam diri di masjid atau biasa kita sebut dengan iktikaf. Selanjutnya tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Jadi ketika sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, walau kalian tidak, pertama tadi tidak mimpi basah, yang kedua tidak haid, kalau usianya sudah mencapai 15 tahun sempurna dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, jadi kalian sudah masuk usia balik walaupun kalian belum mengalami tanda-tanda balik lainnya. Selanjutnya tata cara mandi besar. Kalau kalian berhadas besar seperti tadi ketika haid dan mimpi basah, ya, jadi tata cara mandi besarnya bagaimana? Pertama, kalian harus mencuci kedua telapak tangan biar sampai merata 3 kali. Yang selanjutnya yaitu mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Terus yang selanjutnya itu membersihkan tangan kiri menggunakan ini sabun, ya, menggunakan sabun atau tisu atau tanah boleh, ya. Terus yang selanjutnya itu kalian berwudu dengan sempurna, ya. Setelah berwudu dengan sempurna, kalian menyela-nyela rambut kepala, ya, dengan sampai merata dengan air, ya. Jika rambutnya lebat kalian harus diratakan semua atau menggunakan air sebanyak 3 kali, ya. Jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut maka sudah boleh. Terus selanjutnya itu kalian menuangkan air pada anggota badan, seluruh anggota badan tanpa terkecuali, ya. Terus yang terakhir yaitu kalian membasuh kaki, ya. Terus jangan lupa niat mandi, ya, niat mandi besar atau hadas besar itu dilakukan dalam hati pada awal kalian membasuh anggota badan. Bagaimana niatnya? Itu niat mandi wajib ketika kalian bersuci dari haid. Ini untuk yang perempuan, niatnya bagaimana? Yaitu nawaitul husla birafil hadasil akbari minal haidhi fardhal lillahi ta'ala. Jadi yaitu artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa haid fardu krono Allah Ta'ala. Itu untuk niat yang perempuan ketika bersuci dari haid. Yang selanjutnya itu niat mandi wajib untuk bersuci dari ihtilam atau mimpi basah. Ini biasanya bagi laki-laki. Yaitu niatnya seperti apa? Yaitu nawaitul husla birafil hadasil akbari minal jinabati fardhal lillahi ta'ala. Artinya apa? Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa jinabah fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu adalah niatnya untuk bersuci dari haid dan bersuci dari ihtilam atau mimpi basah. Nah, selanjutnya itu tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi,
Ya itu mungkin kita bahas nanti di pembahasan kedua. Ya mungkin ya, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang Pak Sofwan sampaikan tadi? Apakah ada yang ditanyakan? Ya sampai di sini perjumpaan kita. Semoga apa yang Pak Sofwan sampaikan memberikan manfaat bagi kalian semua. Amin ya robbal alamin. Ya nanti untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, kita akan bahas dan Pak Sofwan sampaikan di waktu berikutnya. Ya Pak Sofwan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.